puncaboseong, puing puing. Halo, kali ini kita akan membahas cinta segitiga ala Mbak Shohei. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng. Diawali ketika Kang Shohei mendadak bangun dari pingsannya dengan luka tembak di kaki yang belum sembuh sempurna. Saat ini ia berada di tempat Jae-sun, orang yang menyelamatkannya dari kejaran biru kontrol. Kang Shohei yang telah sadar ingin segera pergi menyelamatkan Han Tae-shil. Tetapi Jae-sun melarangnya dan memutuskan untuk mempertahankannya demi menjaga kesehatan kakinya yang masih belum pulih. Di suasana sore yang indah, mereka duduk berdua di taman. Jae-sun bercerita bahwa dia telah memenangkan sebuah lotre. Lotre itu adalah pemberian dari Kang Shohei. Dan karena itu hidupnya mulai berubah. Akan tetapi Jae-sun selalu memikirkan Shohei. Dia penasaran dengan keadaannya. Pagi, siang, malam ia mencari Shohei dengan mengikuti berita tentang Han Tae-shil. Saja ia menemukan Shohei dan mulai mengikutinya. Hingga suatu malam muncul adegan penyelamatan saat Shohei tertembak. Dan seperti itulah Jae-sun membalas hutang budi kepada Kang Shohei. Semua itu membuat Shohei semakin tertegun. Kebaikan Jae-sun ia balas dengan sebuah senyuman. Nampak Jae-sun seperti memiliki rasa kepada Kang Shohei ini. Dia pun memberikan sebuah jam cantik kepada Shohei. Itu membuat Shohei terdiam. Keesokan harinya, Shohei memperingatkan agar Jae-sun segera pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Semua itu ia lakukan untuk menghindari peperangan yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober mendatang. Jae-sun tentu tak percaya dengan percakapan Shohei. Shohei berkata bahwa ia adalah gadis dari masa depan dan itu membuat Jae-sun semakin bingung. Malamnya, Shohei datang ke toko Asia Mart. Ia meminta bantuan kepada Pak Pak. Yang pertama, ia meminta Jae-sun dan keluarganya agar bisa pergi ke luar negeri. Yang kedua, ia ingin menyelamatkan Han Tae-shil dengan menawarkan kunci berangkas yang diincar oleh Pak Pak. Singkat cerita, Pak Pak menyetujui tawaran Kang Shohei, lalu membuat rencana untuk menyelamatkan Han Tae-shil ini. Saat ini posisi Han Tae-shil ada di rumahnya. Dengan ide brilian Pak Pak, ia memancing Han Tae-shil untuk segera keluar dari rumah dengan mengirimkan barang dari masa depan ke masa sekarang melalui peralatan masa depan yang ia miliki. Rencana tersebut berhasil dan Han Tae-shil langsung melarikan diri dari Seojin. Saat Shohei menuju ke lokasi, nampak di dalam mobil, Jae-sun mulai intip-intip manja nih guys. Tiba-tiba ia menyatakan cintanya kepada Shohei dan mengajak Shohei ke luar negeri. Ya pasti ditolak lah. Jae-sun tampak sedih. Saat di lokasi, Shohei membawa senjata laras panjang di tangan, sembari menembaki orang-orang yang telah mengejar Han Tae-shil. Han Tae-shil nggak tahu kalau itu adalah Mbak Shohei yang melakukannya. Dengan kepolosannya, Tae-shil menelpon Mbak Shohei. Dia mengabarkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mbak Shohei ini pura-pura cuek, padahal sebenarnya ia sangat cemas. Pertemuan keduanya pun terjadi. Shohei meyakinkan Tae-shil bahwa dia benar-benar Shohei, dan meyakinkan Tae-shil bahwa Tae-shil tidak berhalusinasi. Mereka bergegas menuju ke Jae-sun. Ya, baru ketemu saja mereka berdua sudah berdebat ya guys. Nampak sekali kedua laki-laki ini tidak saling suka. Cacian demi cacian saling mereka perdebatkan. Itu membuat Shohei tampak terdiam saja. Saat mereka tiba, Shohei meminta Jae-sun untuk pergi. Kalian lihat kan ekspresi ini guys? Nampak Tae-shil sangat cemburu. Kang Shohei selalu menolak apa yang menjadi permintaan dari Jae-sun. Dan lagi-lagi laki-laki ini kecewa. Di dalam Asia Mart, Pak Park membuka kunci berangkas yang diberikan oleh Han Tae-shil. Dan ternyata isi berangkas tersebut hanyalah sebuah surat yang diperuntukkan Han Tae-shil kepada Han Tae-shil. Belum selesai mereka berdebat soal kunci,
Biro kontrol datang, guys. Kali ini Mbak Shohei sengaja melaporkan mereka. Shohei dan Taishal kabur. Kan Pak menyerahkan diri kepada biro kontrol agar bisnisnya tetap berjalan. Sedangkan Jason dan keluarganya tampak akan pergi menuju luar negeri. Namun jalannya terhenti. Ia teringat akan Shohei dan ia pergi mengejarnya. Keesokan harinya, Taishal dan Shohei mendatangi kediaman pimpinan Kim Han-yong. Ia menanyakan tentang latar belakang Sigma yang sebenarnya. Sebelumnya, ketika ia dan pimpinan Kim terlibat berdebat, Han Taishal telah meletakkan alat penyadap pada kaki kursi. Hal itu bertujuan untuk mengetahui rahasia apa yang telah disembunyikan oleh pimpinan Kim dan keluarganya. Pimpinan Kim kemudian buka suara bahwa dia bekerja sama dengan Sigma demi memberikan pengobatan untuk kesembuhan istrinya. Sebelum Taishal pergi, pimpinan itu meminta maaf dengan tulus. Di sisi lain, Eddie Kim sedang melakukan siaran pers. Namun, mendadak Han Taishal muncul mengejutkan semua orang dalam ruangan tersebut. Han Taishal mengambil alih pidato Eddie dengan menekankan kepada Han Taishal untuk menjaga kesehatannya dan mengancam Sigma. Sigma yang sedang melihat berita tersebut tampak tertawa geli dengan ulah Taishal ini, guys. Kemudian ditampakkan istri dari pimpinan yang tampak sakit parah. Di sebuah ruangan kerja yang sunyi dan sendiri, ia mengalami sebuah penyesalan. Dan penyesalan itu membunuh dirinya. Kematian pimpinan tersebut dihadiri oleh banyak orang. Isak tangis tak bisa dihindari oleh Kim Seo Jin. Ya, di sana pun ada Sigma. Dan episode 7 ini berakhir. Akankah ia bisa bertemu dengan Sigma? Saksikan terus drama Sisi Push the Myth hanya di Drama Asik. あらあら